Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang perlu kita perhatikan, muslim dan muslimah di luar sana, terutama seorang muslim, yaitu jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Jangan sampai kita melakukan ibadah namun ibarat kata investasi bodong. Kita sudah berpuasa, kita sholat, kita bersedekah, dan melakukan ibadah yang lain, namun nilainya 0, sia-sia saja. Pahala itu hilang, malahan dosa yang kita dapat. Apa hal yang bisa menjadikan ibadah kita terasa sia-sia, pahala kita berkurang, bahkan habis, yaitu bermaksiat. Maksiat ini maksiat dalam bentuk ghibah atau gosip atau menggunjing. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing sebagian dari yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah kalian menyukai memakan bangkai saudara kalian sendiri? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jika kita melakukan gosip atau menggunjing atau membuka aib saudara kita sendiri, maka akibatnya, kata Allah, Allah akan menghidangkan bagi dia itu bangkai saudara yang ia ceritakan aibnya tersebut. Kelak di hari kiamat, kelak di akhirat nanti, ketika ia merasakan lapar yang sangat amat, maka Allah menghidangkan baginya bangkai saudaranya tadi, bangkai orang yang ia ceritakan tadi, aib saudara sendiri. Bagaimana jika kita masuk ke dalam kerumunan orang-orang yang sedang bergosip atau berghibah? Maka ada 2 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita nasihati orang tersebut. Jika kita tidak bisa menasihati orang tersebut, maka tinggalkanlah tempat tersebut. Jangan sampai kita mendengarkan aib saudara kita. Bergosip saja sudah termasuk dosa, dan juga mendengarkan juga termasuk dosa. Jika kita sudah terlanjur melakukan maksiat ini atau bergosip ini, maka kita memintalah ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita ceritakan aibnya tersebut. Kita meminta maaf secara global. Wahai fulan atau fulana, maafkan saya secara lahir dan batin. Kenapa tidak boleh spesifik? Maafkan saya kalau saya pernah menceritakan aib kamu, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan di antara kita maupun orang yang pernah kita ceritakan aibnya tersebut. Dan kita bisa berdoa kepada Allah sesuai dengan syariat, yaitu doanya Allahumma ghfir lana waghfir lahu. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dia. Dia yang orang yang pernah kita gibahi, orang yang pernah kita ceritakan, orang yang pernah kita buka aibnya tersendiri. Dan juga kita tidak perlu
Kita tidak boleh menjadi orang yang paling sempurna, menganggap diri kita itu orang yang lebih baik daripada orang lain. Padahal kita itu punya aib, kita punya celah. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan untuk menceritakan aib orang lain. Jika kita mengetahui, ya sudah, kita cukup diam saja, seperti itu. Makanya penghuni neraka yang paling terbanyak itu adalah wanita. Selain mereka itu kufur nikmat, mereka juga berdosa dikarenakan lisan mereka, lidah mereka, dikarenakan gosip, dikarenakan kebiasaan menceritakan aib orang lain. Karena bagi mereka itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Bagi orang yang memakan bangkai atau bagi orang yang memakan daging babi itu pasti sudah kita ketahui, oh ini haram, makan daging babi ini haram. Sedangkan bergosip itu juga termasuk haram, tetapi orang merasa biasa-biasa saja gitu, padahal itu juga termasuk dosa. Sama saja seperti dosanya seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi perlu untuk kita ingat, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Kita jauhi perkara gosip ini, karena perkara ini termasuk perkara yang membuat kita itu ibarat kata menghilangkan pahala yang pernah kita lakukan. Ibadah-ibadah yang menghasilkan pahala yang pernah kita lakukan, dan juga dosa orang yang kita gosipin itu berpindah kepada kita. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.